Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang masalah gizi pada lansia. Jadi sebelum kita membahas masalah gizi pada lansia, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai kebutuhan gizi pada lansia. Jadi menurut pedoman gizi seimbang, mereka memiliki 4 pilar dan 10 pesan gizi seimbang, di mana keduanya itu mengandung pesan, yaitu biasakan mengonsumsi makanan atau lauk pauk yang tinggi protein. Yang mana lauk pauk tinggi protein tersebut bersumber dari dua, yaitu yang pertama protein hewani dan protein nabati. Protein hewani bisa kita dapat dari daging-daging seperti daging sapi, daging kambing, daging rusa, dan daging-daging lainnya. Bisa juga didapat dari ikan, telur, susu, dan olahan-olahan lainnya. Kemudian kita bersumber yang kedua yaitu dari protein nabati. Protein nabati ini bisa didapat dari kacang-kacangan seperti kedelai yang diolah menjadi tahu, tempe, kemudian kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan kacang-kacangan lainnya. Bagi lansia, pemenuhan kebutuhan gizi yang dilakukan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau penyesuaian diri mereka dengan perubahan-perubahan yang dialami. Kemudian selain itu juga dapat membantu kelangsungan pergantian sel-sel tubuh dan dapat memperpanjang umur. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama kita bahas dulu kalori. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa metabolisme basal pada orang-orang yang berusia lanjut itu menurun sekitar 15-20% dikarenakan berkurangnya massa otot dan aktivitas. Nah, untuk lansia, kalori yang diperlukan tubuh itu pada lansia laki-laki sekitar 1960 kalori dan pada lansia perempuan dibutuhkan 1700 kalori. Nah, apabila kalori tersebut berlebihan dari batas yang diperlukan oleh tubuh, maka akan disimpan sebagai cadangan lemak yang mana akan menimbulkan obesitas. Kemudian yang kedua, protein. Nah, pada lansia massa ototnya berkurang, tetapi kebutuhan protein bagi tubuh mereka itu tidak berkurang, malah justru lebih tinggi dari kebutuhan protein orang dewasa. Mengapa demikian? Karena penggunaan efisiensi protein dalam tubuh mereka itu telah berkurang dikarenakan pencernaan dan penyerapan yang kurang baik. Beberapa peneliti merekomendasikan bahwa untuk konsumsi protein bagi lansia harus ditingkatkan 12-14% dari porsi untuk orang dewasa. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak yang dibutuhkan oleh tubuh seorang lansia sekitar 30%. Apabila lemak yang dikonsumsi melebihi 40%, melebihi batas maksimum, itu akan mengidap penyakit aterosklerosis, yaitu penyakit penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Nah, misalnya kita lansia itu harus mendapatkan lemak jenuh, lemak tidak jenuh maksudnya. Itu berasal dari minyak nabati, sementara lemak jenuh itu berasal dari lemak-lemak hewani. Kemudian yang keempat ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sebagai penyumbang energi terbesar bagi tubuh. Jadi lansia dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat sekitar 45-65% dari kalori per hari. Nah, untuk lansia dianjurkan mengonsumsi kadar gula sederhana, melainkan diganti dengan karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang rendah supaya mengurangi kadar trigliserida dan mengurangi resiko terjadinya diabetes meletus dan jantung koroner. Oke, selanjutnya yang kelima ada serat. Nah, salah satu masalah terbanyak yang dialami oleh lansia adalah sembelit atau konstipasi, atau biasa orang sebut dengan susah buang air besar. Nah, makanan berserat sudah terbukti dapat menyembuhkan permasalahan atau kesulitan tersebut.
Nah, makanan yang mengandung serat yang baik dikonsumsi oleh lansia itu bisa didapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian yang utuh. Nah, untuk lansia tidak disarankan mengonsumsi suplemen atau obat-obatan komersial yang mengandung serat yang dijual bebas di apotek. Nah, ini lagi. Untuk lansia harus diperhatikan takaran seratnya karena terbukti bahwa mengonsumsi serat yang terlalu tinggi dapat menghambat penyerapan mineral dan zat gizi lain bagi tubuh. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya lansia itu kurang mengonsumsi vitamin, mulai dari vitamin B1, B2, B6, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Itu semua disebabkan karena kurangnya mengonsumsi makanan yang bersumber dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian untuk mineral sendiri itu terbukti banyak terjadi lansia kurang mengonsumsi minuman yang mengandung kalsium sehingga terjadi kerapuhan tulang. Kemudian kurangnya mengonsumsi zat besi sehingga terjadi anemia. Kemudian yang terakhir ada air. Cairan dalam bentuk minuman dan makanan sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengganti cairan yang hilang yang dikeluarkan melalui keringat dan urin. Untuk membantu pencernaan dan membersihkan ginjal, lansia disarankan mengonsumsi cairan itu sekitar 25-30 ml per hari. Jika lansia yang memiliki masalah dengan jumlah air, boleh mengonsumsi air itu dengan resep dokter. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama, massa otot yang berkurang dan massa lemak yang bertambah mengakibatkan juga jumlah cairan tubuh yang berkurang, sehingga kulit kelihatan mengkerut dan kering, wajah keriput serta muncul garis-garis menetap. Oleh karena itu, pada lansia seringkali terlihat kurus. Yang kedua, dengan banyaknya gigi yang sudah tanggal mengakibatkan gangguan fungsi mengunyah yang dapat berdampak pada kurangnya asupan gizi pada usia lanjut. Yang ketiga, penurunan mobilitas usus menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri dan menurunkan nafsu makan, serta susah BAB yang dapat menyebabkan wasir. Yang keempat, kemampuan motorik menurun. Selain menyebabkan menjadi lambat, kurang aktif, dan kesulitan menyuap makanan, juga dapat mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang kelima, inkontinensia urin adalah pengeluaran urin di luar kesadaran, merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar yang sering diabaikan pada kelompok usia lanjut, sehingga usia lanjut yang mengalami IU seringkali mengurangi minum yang dapat menyebabkan dehidrasi. Tentang masalah gizi pada lansia. Masalah gizi pada lansia yang pertama adalah gizi kurang. Nah, gizi kurang ini bisa terjadi karena perubahan fisiologi pada tubuh yang semakin menua, sehingga sistem kekebalan tubuh menurun dan juga nafsu makan berkurang, sehingga tubuh lebih gampang untuk terserang penyakit. Olehnya itu, gizi kurang ini bisa dicegah dengan mengonsumsi makanan yang tinggi akan protein dan energi. Contohnya seperti tahu, tempe, ikan, telur, dan juga singkong. Kemudian yang kedua adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, biasanya ini bisa terjadi karena lansia terlalu banyak makan makanan yang mengandung santan dan juga dia jarang olahraga. Olehnya itu, ini bisa dicegah dengan lansia itu harus sering berolahraga dan membatasi makanannya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung santan. Kemudian yang ketiga adalah peradangan pada sendi. Nah, ini bisa terjadi juga karena kurang olahraga. Jadi, lansia harus tetap sering berolahraga dan juga jangan mengangkat barang yang berat. Kemudian yang keempat adalah gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan ini bisa dicegah dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin B, C, dan E. Itu bisa diperoleh dari sayuran hijau dan kuning, contohnya seperti bayam dan juga wortel. Kemudian
Intinya semua masalah gizi pada lansia ini bisa diatasi dengan membatasi pola makan dan juga harus rajin berolahraga. Nah, ingat slogan yaitu isi piringku, yang mana dalam satu porsi makanan itu berisi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan juga mengonsumsi air putih paling sedikit 8 gelas per hari. Kemudian jangan lupa juga untuk sering berjemur di bawah matahari pagi, batas jam 9 pagi karena itu bagus untuk tulang. Bagus untuk memperbaiki tulang. Tentang pemantauan status gizi pada lansia. Yang pertama yaitu penimbangan berat badan atau BB. Penimbangan berat badan atau BB dilakukan secara rutin minimal 1 minggu sekali. Waspadai peningkatan berat badan atau penurunan berat badan kurang dari 0,5 kg per minggu. Peningkatan berat badan lebih dari 0,5 kg dalam 1 minggu berisiko terhadap kelebihan berat badan. Sedangkan penurunan berat badan kurang dari 0,5 kg per minggu menunjukkan kekurangan berat badan. Yang kedua, kekurangan kalori protein. Waspadai lansia dengan riwayat pendapatan yang kurang bersosialisasi, hidup sendirian, kehilangan pasangan hidup atau teman, kesulitan mengunyah, pemasangan gigi palsu yang kurang tepat, sulit untuk menyiapkan makanan, sering mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu nafsu makan berkurang, makanan yang ditawarkan tidak mengundang selera. Karena hal ini dapat menurunkan asupan protein bagi lansia. Akibatnya, lansia menjadi lebih mudah sakit dan tidak bersemangat. Yang ketiga, kekurangan vitamin D. Biasanya terjadi pada lansia yang kurang mendapatkan paparan sinar matahari, jarang atau tidak pernah minum susu, dan kurang mengkonsumsi vitamin D yang banyak terkandung pada ikan, hati, susu, dan produk olahannya. Perencanaan makanan pada lansia, di mana yang harus lansia ketahui atau yang harus lansia pahami dalam memilih makanan harus mengandung zat yang bergizi dari berbagai macam makanan yang dikonsumsi pada lansia. Dan yang kedua, perhatikan porsi makanan, yang dimana artinya makan sedikit tapi sering. Yang ketiga, banyak minum air minimal 6-8 gelas per hari untuk memperlancar pengeluaran sisa makanan, dan hindari makanan yang terlalu asin agar tidak memperberat kerja ginjal serta menjauhi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat, hindari makan makanan yang manis-manis atau batasi makanan yang berminyak seperti gorengan. Yang kelima, bila kesulitan mengunyah karena gigi rusak, disarankan untuk makan makanan yang lembek. Dan yang keenam, konsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang ketujuh, konsumsi makanan sumber yang berkalsium seperti susu atau produk olahan ikan seperti kacang-kacangan untuk mencegah keroposnya tulang. Dan yang kedelapan, batasi konsumsi kafein seperti yang bersoda, kopi, coklat maupun teh.